kembali dalam renungan harian Kitab Suci. Saya Pastor Fransiskus Ginting akan membawakan renungan hari ini, hari Kamis 22 Juli 2021, pekan ke-16 masa biasa. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil menurut Yohanes bab 20 ayat 1 dan ayat 11 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ungkapan terkenal dari Santo Fransiskus dari Assisi. Marilah kita mulai lagi, sebab kita belum berbuat apa-apa. Ungkapan yang mengajak setiap orang untuk melihat bahwa selama hidup manusia harus senantiasa berkarya agar kelak dapat memperoleh kebahagiaan sejati. Karena dengan berbuat, manusia akan bahagia. Ungkapan ini juga bisa menjadi pengingat bagi banyak orang tentang banyak hal. Mari kita berdoa lagi, sebab kita belum mendoakan apa-apa. Atau mari kita belajar lagi, sebab kita belum mengetahui apa-apa. Ajakan untuk senantiasa mencari dan mencari untuk yang lebih baik. Orang yang merasa diri sungguh pendoa, maka dia akan berhenti berdoa. Orang yang merasa diri sungguh pintar, maka dia akan berhenti belajar. Kehidupan orang yang demikian akan stagnan. Hari ini, gereja semesta memestakan Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena dikenal dalam kitab suci sebagai pribadi yang tidak merasa diri sungguh benar. Dia datang ke hadapan Yesus untuk meminta pengampunan, dan kemudian dia bertobat dan hidup seturut kehendak Allah. Maria Magdalena menjadi murid yang setia, mengikuti Yesus dalam perjalanannya, bahkan sampai ke Golgota. Pencarian
pertobatan, dan perjuangan iman Maria Magdalena menghantarnya pada perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, sebagaimana dalam Injil hari ini. Setelah Yesus mengampuni dosa Maria Magdalena, dia tidak merasa sungguh menjadi pribadi yang suci. Karena itu, dia memutuskan untuk setia mengikuti Yesus untuk menjamin kesucian hidupnya. Bahkan, Maria Magdalena merasa bahwa kematian karena dosa lebih menakutkan daripada kematian para prajurit penyiksa Yesus. Maka dia tetap berani mengikuti Yesus sampai ke Golgota. Maria Magdalena berprinsip bahwa pencarian akan Yesus menjadi perjuangan utama untuk hidup. Maka ketika Yesus wafat di kayu salib, Maria Magdalena merasa bahwa dia kehilangan harapan untuk hidup. Maria kehilangan pegangan. Yesus yang selama ini membuatnya hidup, kini sudah mati. Maria berada dalam keputusasaan. Dan pada saat itulah rasa seorang perempuan muncul. Rasa kehilangan, rasa cinta membuat dia ingin menghormati Yesus sebagaimana dalam tradisi budaya kala itu. Maka pagi-pagi benar dia pergi ke kubur Yesus. Namun sesuatu yang tidak diduga oleh Maria Magdalena terjadi. Walau kebangkitan Yesus dalam Injil hari ini sudah sering disampaikan Yesus kepada mereka yang kerap seperjalanan dengannya, peristiwa hari ini sungguh tidak diduga oleh Maria Magdalena. Apakah itu disebabkan kesedihan luar biasa karena keputusasaan, atau karena Maria tidak mengingat perkataan Yesus selama dia hidup? Tetapi Maria Magdalena kemudian berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Sekarang menjadi pertanyaan dan refleksi bagi kita. Kenapa Yesus memperlihatkan diri kepada Maria Magdalena? Secara manusiawi, kesaksian seorang perempuan tidak dapat diterima oleh orang banyak kala itu. Karena perempuan dipandang sebagai kaum yang tidak berdaya, tidak punya pengaruh. Akan tetapi, Yesus pertama-tama memperlihatkan diri kepada perempuan, Maria Magdalena. Selain untuk menunjukkan bahwa saksi kebangkitan Yesus seturut Injil hari ini adalah perempuan, tetapi Maria Magdalena adalah contoh kaum beriman yang senantiasa rindu akan perjumpaan dengan Tuhan. Maria Magdalena tidak berhenti pada perjumpaan dengan Yesus yang berkarya. Maria tetap mencari dan merindukan Yesus bahkan yang sudah wafat. Dan kerinduan Maria Magdalena itu membawanya pada perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Keteladanan Maria Magdalena yang kita pestakan hari ini mengajak kita untuk tidak berpuas diri dengan situasi kita saat ini. Kita belum berbuat apa-apa, baik sebagai anak atau orang tua di tengah keluarga, sebagai warga masyarakat atau umat gereja. Kita belum berbuat apa-apa. Dalam diri kita hendaklah senantiasa ada kerinduan untuk lebih daripada saat ini. Dan sebagai orang yang percaya, kerinduan kita sekarang adalah kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Amin. Tuhan memberkati.